wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi. Di video kali ini kita belum bahas soal dulu ya. Soalnya pendaftaran kan tinggal 1 minggu lagi nih. Jadi bagi teman-teman, kita harus memperhatikan hal-hal kecil dalam pendaftaran tes CPNS tersebut. Karena hal-hal kecil tersebut bisa berakibat fatal pada kita, nanti kita bisa tidak diloloskan di seleksi administrasinya. Apa saja hal-hal kecil tersebut? Mari kita lihat yang pertama, yaitu adalah salah nomor ijazah dan tanggal ijazahnya. Nanti kan kalau kita mendaftar itu ada 5 poin yang akan kita kerjakan. Itu mendaftar di instansi ya. Sebelum itu kita harus mendaftar akun dulu di sscisn.bkn.go.id. Itu daftar akun. Setelah daftar akun nanti kita login lagi dan mendaftar di instansinya. Di instansi ini ada yang pertama kita harus pengisian biodata dulu, kemudian ada memilih jenis seleksi dan pemilihan formasi yang ketiga, kemudian yang keempat unggah dokumen, dan yang kelima itu resume. Nah, kalau di yang ketiga ini di pemilihan formasi ini nanti ada kita menginput nomor ijazah dan tanggal ijazahnya. Nah, bagi teman-teman diharapkan untuk lebih hati-hati dan lebih teliti melihat yang mana itu nomor ijazah dan yang mana tanggal ijazahnya. Ini saya berikan contoh untuk sebuah ijazah. Ini contohnya, dan untuk nomor ijazah itu bisa kita lihat yang di pojok kanan atas ini. Yang di pojok kanan atas ini biasanya adalah nomor ijazah. Nah, waktu teman-teman menginput itu diharapkan juga kepada teman-teman untuk teliti melihat angka demi angkanya, karena salah satu angka itu bisa berakibat fatal bagi teman-teman. Bisa jadi nanti verifikator BKN itu tidak menemukan data kita, karena nomor ijazah ini biasanya sudah ada di data pusat, dan jika kita betul menginputnya maka pasti akan terbaca oleh sistemnya. Kemudian untuk tanggal ijazahnya, tanggal ijazah ini bisa kita lihat di ijazah. Biasanya di bawah gelar itu nanti disebutkan dikeluarkan di Jakarta. Kalau seperti ini ya, contohnya dikeluarkan di Jakarta itu pada tanggal 21 September 2020. Nah, itulah yang menjadi tanggal ijazahnya. Jadi tanggal ijazah ini sudah pasti disebutkan di ijazah dan bukan tanggal teman-teman wisuda. Bisa jadi nanti ada yang beberapa universitas itu ada yang sama tanggal ijazah dengan tanggal wisudanya, tetapi pasti disebutkan di dalam ijazahnya. Nah, untuk tanggal itu teman-teman jangan sampai salah untuk menginputnya. Untuk hal-hal kecil berikutnya yang bisa berakibat fatal itu adalah salah unggah atau salah upload, dimana nanti pas kita mendaftar di instansi itu kan tadi ada 5 poin yang akan kita kerjakan, dan ada pengisian biodata, tadi jenis seleksi, pemilihan formasi yang mengisi nomor ijazah dan tanggal ijazah tadi, kemudian yang keempatnya itu adalah unggah dokumen. Nah, di unggah dokumen ini nanti ada beberapa dokumen yang harus kita masukkan. Itu tiap-tiap instansi berbeda. Ini salah satu contohnya saya ambil di Kemdikbud ya. Kalau di Kemdikbud itu yang diminta itu misalnya yang pertama itu ada surat lamaran, kemudian yang kedua scan KTP, scan surat pernyataan, kemudian scan asli ijazah, kemudian scan asli transkrip nilai, dan yang terakhir itu pas foto berlatar belakang merah. Nah, teman-teman jangan sampai salah. Misalnya kalau diminta itu misalnya ijazah, ya harus diinput di kolom yang ini. Jangan sampai terinput di kolom yang transkrip. Soalnya kalau teman-teman salah, itu udah pasti udah auto gagal untuk di seleksi administrasinya. Nah, kalau teman-teman udah selesai uploadnya, jangan lupa dilihat satu persatu. Kan di sini ada tombol kolom lihatnya. Jadi untuk memeriksanya teman-teman bisa lihat satu persatu apakah dokumen yang teman-teman upload itu benar atau tidak. Ya, untuk hal-hal kecil yang bisa berakibat fatal pada saat tes pendaftaran CPNS itu adalah ketentuan dalam unggah dokumennya. Dimana tadi kalau teman-teman pas mengunggah dokumen itu di bawahnya itu ada kolom
kolom berwarna kuning seperti ini, di sana itu ada ketentuan dalam unggah dokumen. Jadi teman-teman sebelum mengupload itu harus membaca dulu ketentuannya ini. Dimana ketentuannya itu ada misalnya format berkas yang diterima itu berupa PDF atau JPEG. Contohnya untuk KTP itu JPEG, untuk pas foto itu JPEG. Sedangkan kalau untuk surat lamaran, surat pernyataan, transkrip, ijazah itu berupa PDF. Kemudian di sini ditekankan ukuran minimal setiap berkas itu adalah 100 KB yang ini. Belum teman-teman menyediakan berkasnya, teman-teman harus lihat dulu ukurannya itu sesuai apa tidak dengan yang diminta di unggahan dokumen di SSCASN ini. Kemudian untuk maksimalnya itu tergantung ke jenis berkasnya. Jadi kalau di Kemdikbud tadi itu ada yang maksimal untuk ijazah itu 1000 KB, maksimal untuk transkrip juga 1000 KB. Kalau maksimal untuk untuk KTP-nya itu 500 KB, itu contohnya ya teman-teman. Jadi kalau minimalnya semua sudah pasti 100 KB. Kemudian yang ketiga itu, jika ukuran berkas melebihi ketentuan, silakan diketikkan ke resolusi lebih kecil. Nah, ini bisa misalnya dikompres ya, pakai cara kompres itu. Kemudian yang keempat, segala bentuk salah unggah atau unggah tertukar atau berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendaftar. Nah, itu kan yang saya bilang, kalau kita salah unggah, nanti semuanya itu walaupun kita sanggah tetap kita yang salah. Yang kelima itu, jika sudah selesai mengunggah, harap mengecek hasil unggahannya. Jadi yang seperti saya bilang tadi juga, setelah kita unggah, kita lihat satu per satu dokumennya apakah benar atau tidak. Kemudian Anda dapat mengunggah ulang berkas, misalnya jika hasilnya tidak jelas, terpotong, atau sesuai dengan keperluan sebelum mengakhiri pendaftaran. Nah, makanya dicek dulu, kalau ada yang salah, baru kita ulang lagi. Untuk hal-hal kecil yang berakibat fatal yang terakhir ini adalah materai, di mana materai ini jarang sekali menjadi perhatian bagi teman-teman. Misalnya kalau sekarang kan di surat lamaran, di surat-surat pernyataan itu minta dibubuhkan materai. Nah, untuk peraturan di pendaftaran CPNS 2021 ini yang diminta itu adalah materai 10.000. Jadi bagi teman-teman, kalau memang diminta itu 3 surat, jangan dipakai 1 materai. Karena kalau 1 materai itu bisa berakibat fatal pada teman-teman. Kan sekarang kita tidak ada kirim berkas, jadi teman-teman nanti biar simple kan cukup pakai 1 materai terus diganti-gantiin ke surat-suratnya, itu jangan ya teman-teman, jangan. Soalnya materai itu punya nomor seri, jadi bisa jadi nomor seri ini nanti dilihat juga oleh tim verifikatornya. Jadi 1 surat itu wajib memakai 1 materai. Misalnya yang diminta, kalau sekarang kan yang diminta itu materai 10.000, jadi sebaiknya kita bubuhkan materai yang 10.000. Sebaiknya kita mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh instansi tersebut untuk cari amannya. Jadi jika teman-teman ingin lolos seleksi administrasinya, teman-teman harus memperhatikan hal-hal sekecil apapun itu, sedetail-detailnya, dan harus membaca apa persyaratan yang ada di instansi tersebut. Jangan sampai nanti gara-gara hal sepele kita tidak lolos di seleksi administrasinya. Jadi kita tidak bisa mencoba untuk mengikuti tesnya. Nah, sekian dulu teman-teman untuk hal-hal kecil yang berakibat fatalnya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kita. Semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi teman-teman saat pendaftaran tes CPNS 2021 ini. Terima kasih kepada teman-teman. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan di-subscribe, serta di-share kepada teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa untuk melihat video-video kita berikutnya karena akan ada update tentang soal-soal CPNS terbaru. Terima kasih.